warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat Bang Mantap dimanapun Anda berada. Alhamdulillah wa syukurillah bahwa pagi ini hari Minggu tanggal 25 ya, tanggal 25 Juni 2023, rezeki saya bisa berjumpa dengan Bapak Dr. Yunar. Kita akan bincang-bincang. Tadi sedikit saya sampaikan ke beliau bahwa visi misi Bang Mantap, bahwa satu kelompok ini patut dan harus diperhatikan dalam rangka memanusiakan manusia agar tercipta sebuah komunitas, tercipta sebuah lingkungan yang serasi antara mantan dan bukan. Boleh sedikit diberikan gambaran tentang Bang Mantap dan pengetahuan Bapak tentang fenomena-fenomena ini yang ada di luar, Pak? Silakan. Ya, terima kasih. Jadi memang untuk bisa melihat secara umum ya, para napi terutama ini, itu kita lihat saja di sekitarnya. Di sekitarnya itu kalau misalnya di situ ada pasar, atau di sekitarnya itu ada mall misalnya, di situ akan kita lihat bagaimana para mantan napi itu dia diterima di masyarakat atau tidak. Jadi tidak perlu kita tanya-tanya juga secara formal, secara detail, tapi kita bisa melihat pergerakan mereka. Apakah mereka benar-benar ada di masyarakat atau sembunyi-sembunyi? Nah, ini yang seharusnya diperhatikan oleh pemerintah. Mereka sembunyi itu ada beberapa sebab, faktor ya. Misalnya karena dia minder, karena dia adalah seorang mantan. Nah, tentu sembunyinya itu bisa jadi dia tidak bercerita dengan orang, tetapi berdiam. Berdiam, dia tidak membuka diri. Ada juga dia sembunyi karena dia merasa bahwa sudah habis apa-apa, sudah tidak punya apa-apa. Jadi merasa bahwa tidak bisa saya berusaha, tidak bisa saya mengembangkan diri karena saya tidak punya finansial. Jadi sembunyi itu jadi satu faktor tadi, karena dia minder. Yang kedua faktor karena dia tidak punya secara finansial. Jadi sulit untuk berbaur kepada masyarakat. Berbaur kepada masyarakat. Nah, sekarang ketika masyarakat itu mendengar kata Bang Mantap, yaitu pengembangan mantan narapidana. Orang kadang berpikir bahwa narapidana satu saja bikin masalah, apalagi ini terkumpul. Bisakah ada pencerahan buat teman-teman bahwa tidak hanya di Indonesia, itu ada komunitas, lembaga ataupun apapun yang terbentuk oleh para napi yang membuat itu sesuatu yang bagus, gitu. Jadi itu sebenarnya bacaan ya, karena itu kan kita rajin membaca, rajin mengulik di internet. Nah, salah satunya pernah saya baca itu bahwa ternyata di benua Australia itu dulu itu pada awalnya adalah mantan para narapidana, karena mungkin karena sebab perang, karena sebab melakukan kegiatan yang berlawanan dengan hukum di negara-negara lain. Nah, karena ini kan Commonwealth. Jadi Australia itu Commonwealth dari Inggris. Nah, ketika masyarakat Inggris atau pemerintah Inggris ada oknum-oknum tertentu yang memang sudah keterlaluan, dibuanglah ke Australia. Tapi kita lihat sekarang, Australia itu menjadi satu negara yang besar. Ada beberapa titik-titik pertumbuhan ekonomi yang sangat bagus, yang bisa diandalkan oleh negara Australia sendiri sebagai Commonwealth daripada Inggris. Nah, ini kita mencontoh sesuatu yang istilahnya bagaimana para mantan napi itu bisa hidup selayaknya sebagai manusia yang lain. Tidak perlu ada merasa minder, tidak perlu ada merasa bahwa dirinya itu tidak mempunyai kemampuan secara finansial. Itu salah satu contoh. Dan masih ada nanti contoh yang lain, misalnya di beberapa daerah, misalnya Inggris sendiri itu pernah memang menjadi salah satu bagian dari dibuangnya orang-orang yang mengalami perang di negara lain, dibuang ke Inggris. Sehingga kita dengar
bahwa ada orang Inggris yang keturunan dari Timur Tengah. Iya. Ya, karena mungkin pada saat perang mereka di sana itu dikirim ke Inggris di sana untuk diamankan. Kira-kira seperti itu. Jadi tidak tepat pemikiran maupun pemahaman maupun pandangan masyarakat bahwa mantan narapidana itu seperti sampah. Iya. 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 Jadi seperti ada beberapa kiasan ya dari beberapa anggota pengurus daripada lapas ya. Iya. Lapas itu bahwa kita itu memanusiakan manusia seperti itu. Ada juga istilahnya kita harus bisa menempatkan mereka di masyarakat seperti masyarakat pada umumnya, karena judulnya adalah lembaga pemasyarakatan. Lapas, lembaga pemasyarakatan. Nah, hal-hal itu harusnya diperhatikan oleh pemerintah. Apakah benar-benar dia dilepas di masyarakat itu dan bisa berbaur kepada masyarakat? Apakah dia setelah dia mengalami masa hukuman itu merasa dirinya tidak minder, merasa dirinya sebagai orang yang tidak punya? Nah, ini yang perlu diperhatikan oleh pemerintah. Memang ketika mereka bebas dari rutan maupun lapas, Pak Dr. Itu kalau saya perhatikan bahwa tugasnya pemerintah sudah selesai. Dikembalikan ke masyarakat, dia tinggal di mana ya, pembinaan oleh pemerintah setempat. Nah, hal-hal demikian ini yang saya cermati, kenapa ketika baru bebas 2 hari, seminggu, 2 minggu, mereka kembali lagi karena tidak bisa diterima di tengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu, Bank Mantap atau pengembangan mantan narapidana ini berpikir bahwa apa yang belum disentuh oleh pemerintah, kami berupaya akan menghimpun mereka, membekali mereka, sehingga mereka bisa berkarya sebagai anak bangsa dan memberikan kontribusi dalam pembangunan ini. Nah, menurut dokter, sentuhan-sentuhan apa saja atau keterkaitan maupun apa yang harus dilakukan oleh pemerintah agar cita-cita mulia dari Bank Mantap ini mendapatkan respon dan berhasil, sehingga betul-betul menjadi bagian yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Kira-kira bagaimana? Jadi apa yang menjadi ide daripada Bank Mantap ini sangat bagus sekali, dalam artian kita mencoba untuk memikirkan masa depan mantan napi. Itu yang penting, masa depan. Jadi kalaupun kita harus memberikan sesuatu yang bersifat masukan pada kegiatan Mantap ini, adalah masukan yang bisa menjamin masa depan mereka akan lebih sejahtera begitu. Yang tadi akibat dari merasa minder karena mungkin dia mantan napi, kemudian ada yang merasa bahwa setelah saya jadi napi saya tidak punya apa-apa ini, saya merasa bahwa saya harus memulai segala sesuatunya harus nol, dan saya tidak bisa berhubungan dengan misalnya salah satu lembaga negara itu adalah perbankan. Nah, ini kan semakin membuat mereka ini berpikir, ya sudahlah, saya akan melakukan apa yang sudah saya pernah lakukan saja, karena hanya itu yang saya bisa lakukan. Ini contoh seperti itu. Ya, ada juga mantan korupsi, mantan narapidana korupsi. Ada mantan narapidana di bidang kejahatan pencurian, bukan pencurian ya, pembunuhan misalnya dan seterusnya. Nah, itu mereka mempunyai semacam kemampuan sebenarnya, hanya saja karena tersandung kasus hukum, maka dia masuk penjara. Itu masih bisa kita manfaatkan. Ini langkah-langkah. Jadi yang pertama adalah membuat program masa depan mereka. Yang kedua adalah memanfaatkan kembali keterampilan atau kemampuan mereka sebelum dia di penjara. Yang positif ya. Jangan yang dimanfaatkan lagi yang negatifnya. Itu salah satu yang bisa kita lakukan. Kalau untuk pembuatan organisasinya, kita sudah pernah diskusi tadi bahwa ada kemungkinan kedepannya kita akan membuat namanya bank Bank Mantan Narapidana. Ini salah satu ide bagus, dalam artian itu hal yang bagus. Stop dulu karena ada iklan mau lewat. Terima kasih. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillah, pada hari ini saya kedatangan tamu Bank Mantap
yang menyampaikan visi misinya yang sangat luar biasa. Saya mendukung apa yang dijadikan niat baik dari Bank Mantap. Mudah-mudahan diberikan kemudahan dan kelancaran dalam melaksanakan visi dan misinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Tetap semangat. Amin. Amin. Ya, terima kasih Bang Cahyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala BPKS Kota Palu. Tentu kan memberikan apresiasi yang sangat positif kepada Bank Mantap atas semua gagasan yang tentunya nantinya akan memberikan hal yang sangat positif untuk memanusiakan manusia di Palu ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Mantap, semangat. Semangat. Sahabat-sahabat Bank Mantap dimanapun berada, bahwa hasil pantauan kami dan teman-teman terkait dengan tindak pidana kejahatan-kejahatan itu sebagian besar berakar kepada ekonomi. Iya, benar. Karena ekonomi inilah masyarakat atau seseorang bisa melakukan tindak-tindak pidana kejahatan, baik pencurian, perampokan, pembunuhan, narkotika dan lain-lain. Nah, agar ekonomi ini bisa juga, giat-giat ekonomi bisa dilakukan oleh mantan narapidana, perlu diketahui Pak Dokter bahwa sepertinya di Indonesia ini masih ada diskriminatif. Jadi kalau mantan-mantan napi ini ketika ingin mendapatkan modal atau pinjaman, itu seringkali mereka tidak lolos. Nah, apa pendapatnya dokter tentang hal ini agar teman-teman yang setelah dibina, ya dibantu, kalau mereka kekurangan modal untuk mengembangkan usaha yang lebih besar sehingga bisa menarik teman-teman yang lain. Ini kira-kira bagaimana dokter? Iya, betul sekali. Jadi saya ambil contoh yang tadi kembali ya, yang Australia tadi ya. Itu mantan napi atau napi bahkan yang ada di tanah Australia itu mereka berkembang dengan sendirinya karena punya range, punya pelahan pertanian. Kemudian mereka mencari bagaimana caranya supaya dia bisa memutar uang. Hanya satu jalan, yaitu perbankan. Membuat bank, perbankan. Jadi mereka punya ide seperti itu. Cuma kan posisi napi ini kan memang sulit sekali, karena posisi napi ini ya mungkin ada regulasi-regulasi yang sangat ketat sehingga mereka bisa berbuat itu. Hanya karena dulu tuh di Australia itu memang lahannya sangat luas, sehingga mereka bisa lakukan sedikit demi sedikit. Bagaimana dengan di Indonesia? Itu bisa kita lakukan. Artinya regulasinya harus disesuaikan. Misalnya kalau seorang mantan napi ingin mendirikan bank, itu aturannya harus jelas. Anda napi ini karena apa? Contoh ini, apakah Anda punya kemampuan di bidang ekonomi? Ini contoh juga. Apakah Anda bisa berbaur dengan masyarakat dan membawa diri bahwa Anda yakin bisa melakukan itu? Itu artinya kepercayaan diri. Harus bisa dijelaskan melalui screening yang ketat misalnya. Kemudian Pancasila, dia harus bisa menjelaskan artikulasi misalnya apa yang dimaksud dengan masing-masing sila. 1 sampai 3 ada dulu namanya 60 butir Pancasila. Butir-butir itu mereka harus juga pahami seperti itu. Ini contoh bagaimana membuat regulasi seorang mantan napi itu bisa aktif di dunia perbankan. Ingat, ini hanya untuk napinya. Jadi, tapi kalau ada masyarakat lain yang akan menabung misalnya atau meminjam uang, ya silakan. Menarik sekali Pak Dokter. Memang betul. Kegiatan apapun tanpa ditunjang oleh finansial, tanpa didukung oleh modal, itu hanya habis di angan-angan dan habis bicara. Betul. Tapi insya Allah dengan ada tujuan yang baik, tujuan yang mulia, berbagai pihak bisa memberikan bantuannya, semua pihak bisa menerima dengan baik. Terutama dan wabil khusus ini pemerintah, karena kami ini adalah warga negara
tentu negara tidak harus tinggal diam. Betul. Ya itu tadi mau saya potong ya. Ya. Regulasi. Ya, Regulasi itu harus diperkuat, harus diperjelas apa yang akan dilakukan oleh para mantan napi itu dalam meningkatkan kesejahteraan mereka sendiri. Iya. Pemirsa dan sahabat-sahabat Bang Mantap dimanapun berada, pembicaraan memang semakin asik Ya. ketika kita berbicara masalah ekonomi. Amin. Karena seperti saya sampaikan tadi, akar dari persoalan-persoalan yang mereka terjerat kasus masuk ke dalam rutan Iya, dan lapas iya. itu sebagian besar masalahnya adalah ekonomi. Betul. Nah, untuk berbicara masalah ekonomi di Bang Mantap, nanti kita akan bincang-bincang khusus di lain kesempatan. Siap. Bagaimana Pak Dokter? Masih bersedia? Siap, bersedia. Oke. Kalau begitu, boleh diberikan support kepada teman-teman agar teman-teman tetap semangat. Walaupun bagaimana kita adalah anak bangsa, Ya. harus mempunyai kontribusi dalam pembangunan dan memajukan Indonesia yang setelah merdeka ini. Boleh, boleh. Jadi saya ingin pesankan kepada para pemirsa, para yang menonton ya, para penonton adalah penikmat TVCG. TVCG? Bang Mantap TV. Bang Mantap TV. Kita sudah ada Bang Mantap TV. Bang Mantap TV. Ingat bahwa hak hidup itu dilindungi oleh undang-undang. Seperti di pasal 27, di pasal 26 itu tentang pendidikan, 27 tentang hak memilih, dan di sisi ekonominya ada pasal 33 bahwa segala sesuatunya itu bumi, air dan tanah itu dikuasai oleh negara dan dipergunakan oleh kemakmuran Rakyatnya. dalam artian walaupun Anda seorang mantan narapidana punya hak untuk hidup, punya hak untuk sejahtera. Semangat. Bang Mantap tetap semangat. Ya, Amin. amin. Terima kasih Pak Dokter. Sampai kita ketemu pada dialog yang berikutnya yang lebih bisa menginspirasi teman-teman dan juga membuka mata dari berbagai pihak. Siap. Sahabat Bang Mantap, sampai jumpa lagi dengan Bang Mantap TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.